Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Beraja Laksamana dari jurusan Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah basis data, yaitu merubah ERD ke dalam bentuk tabel atau database. Dapat kita lihat ERD yang diberi di soal adalah pemesanan makanan di restoran. Dapat kita lihat bahwa ERD yang ada dalam soal relasinya itu belum memiliki kardinalitas. Jadi bagian dari tugas saya itu menambah kardinalitasnya sebelum kita membuat dalam bentuk tabel atau kita merubahnya dalam bentuk database. Kurang lebih kardinalitasnya seperti ini. Entitas pelanggan memiliki kardinalitas many to many dengan menu. Entitas menu memiliki kardinalitas one to many dengan harga. Karyawan memiliki kardinalitas one to many dengan pelanggan. Dan bagian memiliki kardinalitas one to many dengan karyawan. Jadi langkah pertama dalam pembuatan database adalah membuat atau menginisialisasi database tersebut. Jadi pada kali ini saya menginisialisasikan database ini dengan nama tugas MK dan menggunakan database tugas MK. Proses pertama dalam pembuatan database adalah pembuatan tabel untuk setiap entitas. Jadi entitas pertama yang akan kita gunakan adalah entitas bagian. Kita menggunakan entitas bagian karena memiliki kardinalitas one to many saat berrelasi dengan karyawan. Jadi dia tidak memiliki foreign key yang memudahkan kita untuk membuat database dengan atribut-atribut dari bagian tersebut. Jadi kita menggunakan sintaks create table dengan atribut kode bagian dengan menggunakan tipe data in, nama bagian dengan menggunakan tipe data varchar, dan nama bagian itu ditambahkan constraint not null karena dia tidak boleh kosong. Berikutnya kita buat si primary key itu adalah kode bagian. Selanjutnya kita pindah ke entitas menu. Pada ERD soal, entitas menu memiliki atribut harga. Namun atribut ini saya hapus karena menu sudah berrelasi dengan entitas yang bernama harga. Jadi entitas ini saya ganti dengan ID pelanggan. Mengapa ID pelanggan? Karena pelanggan memiliki kardinalitas one to many dengan menu, sehingga ID pelanggan yang merupakan primary key dari pelanggan menjadi foreign key pada entitas menu. Dengan menggunakan sintaks create table, kita masukkan semua atributnya, yaitu kode menu dengan tipe data in, nama menu dengan tipe data varchar, dan juga ID pelanggan. Selanjutnya kita buat si kode menu ini menjadi primary key. Namun, karena kita belum membuat tabel pelanggan, maka ID pelanggan kita biarkan dulu untuk sementara. Selanjutnya kita masuk ke tabel harga. Entitas harga ini berrelasi dengan menu dan kardinalitasnya itu one to many. Karena kardinalitas one to many, satu menu memiliki banyak harga. Jadi pada harga harus kita tambahkan satu foreign key, yaitu primary key dari si menu. Jadi primary key si menu yaitu kode menu kita tambahkan menjadi atribut si harga dan menjadikannya foreign key. Dengan menggunakan sintaks create table, kita isi atributnya kode harga dengan tipe data in, harga dengan tipe data in, dan kode menu dengan tipe data in. Kode menu tersebut kita inisialisasikan dalam tabel harga ini harus sama dengan bagaimana kita membuatnya pada tabel menu pada pembuatan tabel sebelumnya. Lalu kita buat si kode, kita menambahkan constraint primary key pada si kode harga karena merupakan primary key. Lalu kita menambahkan constraint foreign key pada kode menu dengan mereferensikan si entitas menu. Berikutnya kita masuk ke tabel karyawan. Nah, si karyawan ini berrelasi dengan pelanggan yang memiliki kardinalitas one to many. Jadi tidak ada foreign key dari tabel pelanggan di situ. Namun, banyak karyawan bertugas pada satu bagian memiliki kardinalitas one to many. Jadi kita harus menambahkan foreign key yaitu kode bagian. Kita buat dengan sintaks create table. Kita isi atributnya ID karyawan dengan tipe data in, nama dengan tipe data varchar, tanggal lahir dengan tipe data varchar, jenis kelamin dengan tipe data char karena kita hanya perlu P atau L sebagai perempuan atau laki-laki, agama dengan tipe data varchar, alamat dengan tipe data teks, dan nomor HP dan kode bagian. Nah, alasan nomor HP tidak ditambahkan constraint not null karena tidak semua karyawan itu memiliki HP. Jadi tidak mesti diisi, boleh kosong pada atribut tersebut. Lalu kita tambahkan constraint primary key pada ID karyawan, dan terakhir kita tambahkan constraint foreign key pada kode bagian dengan mereferensikannya dari entitas bagian. Seperti kita lihat di sintaks berikut. Selanjutnya kita masuk ke tabel pelanggan. Karena pelanggan berrelasi dengan menu yaitu many to many dan juga dengan karyawan one to many,
Karena pelanggan berada di sisi menu, maka pelanggan harus ditambahkan beberapa atribut tambahan, yaitu foreign key yang merupakan primary key dari entitas yang berelasi dengan pelanggan. Jadi, untuk tabel ini dibuat create table dengan nama tabel pelanggan. Kita isi atributnya, ID pelanggan dengan tipe data integer, nama pelanggan dengan tipe data varchar, not null, constraint-nya, alamat dengan tipe data text, pekerjaan dengan tipe data varchar, nomor HP dengan tipe data varchar. Karena ini merupakan ARD pemesanan makanan di restoran, si pelanggan tidak perlu diketahui nomor HP-nya berapa atau pekerjaannya apa, karena ini terlalu personal datanya. Kita memesan secara face to face, jadi kita tidak perlu mengetahui sedetail itu karena kita tidak memesan secara daring, secara online. Lanjut, kita tambahkan constraint primary key pada ID pelanggan karena ID pelanggan unik, dan juga kita tambahkan constraint foreign key pada ID karyawan dan kode menu dengan referensi pada entitas masing-masing. Nah, karena kita sudah buat tabel pelanggan, maka kita dapat kembali ke tabel menu untuk menambahkan foreign key pada menu tersebut. Jadi, karena kita tidak meng-create table lagi, kita gunakan sintaks alter table untuk menambahkan constraint foreign key. Ya, sintaksnya kurang lebih sama dengan kita create table. Jadi, cuman add foreign key, ID pelanggan dengan mereferensikannya pada pelanggan, ID pelanggan. Dapat kita lihat bahwa ID pelanggan pada tabel menu sudah memiliki constraint foreign key. Alasan kita tidak menambahkan constraint default pada atribut-atribut di atas adalah karena dari sekian atribut di atas itu tidak ada atribut-atribut yang cocok untuk ditambahkan nilai defaultnya. Seperti misalnya jenis kelamin. Kita tidak bisa menentukan jenis kelaminnya secara kemauan kita sendiri. Jadi tidak ada atribut yang cocok untuk kita menambahkan constraint default di situ. Nah, kita lanjutkan. Karena si pelanggan memesan menu itu relasinya memiliki kardinalitas many to many, yaitu banyak pelanggan memesan banyak menu. Jadi kita perlu membuat satu tabel lagi, tabel relasi, yaitu tabel memesan. Nah, tabel memesan ini hanya memuat foreign key, yaitu primary key yang berasal dari pelanggan dan primary key yang berasal dari menu. Jadi kita cukup buat dengan sintaks create table memesan dengan nama tabel memesan, ID pelanggan yang merupakan primary key dari si entitas pelanggan, dan kode menu yang merupakan primary key dari entitas menu. Lalu kita tambahkan constraint foreign key pada kedua atribut tersebut. Dengan pembuatan tabel relasi memesan tadi, maka berakhirlah tugas saya untuk saat ini. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.